Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di tengah aktivitas kita. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang dikehendaki tidak hanya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan daripada puasa Ramadan bukan hanya kita saleh secara hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga dikehendaki ada kesalehan sosial, ya. Dan di antara kesalehan sosial tersebut, di sana ada ibadah yang dia termasuk salah satu daripada rukun Islam, yang mana ibadah ini juga diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dan ibadah itu adalah tentang permasalahan zakat. Dan berbicara tentang masalah zakat ini, awal mula pensyariatan zakat itu di tahun ke-2 Hijriah. Jadi zakat ini diwajibkan persis ketika juga Allah mewajibkan puasa Ramadan di tahun ke-2 Hijriah. Walaupun permasalahan zakat ini pada nabi-nabi terdahulu juga sudah ada. Contoh ketika pada masa Nabi Isa alaihissalam, yang mana hal ini bisa kita temukan di dalam surat Maryam, ya. Ketika Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang mana Allah telah memberikanku Alkitab dan menjadikanku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah memberkatiku dimanapun aku berada, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah telah mewasiatkan kepadaku agar aku mengerjakan salat, wa awsani bis salati waz zakat, dan juga menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Jadi sebenarnya pensyariatan zakat ini telah ada sejak masa Nabi Isa alaihissalam. Tetapi khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW ini ditegaskan lagi sehingga turun kewajiban tentang masalah zakat itu di tahun ke-2 Hijriah. Maknanya tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dan berbicara tentang masalah zakat,
tadi kita sudah mengetahui bahwasanya zakat ini pensyariatannya di tahun kedua Hijriah. Kemudian secara kedudukannya di dalam Islam, yang pertama, zakat itu adalah salah satu daripada rukun Islam yang ketiga. Dan kalau ada orang ataupun secara dalilnya misalkan, kalau tanya apa dalil wajib zakat, maka di dalam hadis Rasulullah disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pilar, 5 pondasi, ya. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa iqamis salah, dan kedua adalah mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan kita menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, juga berpuasa Ramadan. Wal hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini adalah dalil menunjukkan akan kewajiban kita mengeluarkan zakat, dan juga zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Nah, lalu kedudukan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan perintah zakat dengan melaksanakan salat. Dan ini diulang-ulang hampir kurang lebih 28 tempat di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ini 28 kali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tentu menunjukkan kedudukan zakat ini sama juga seperti salat, ya. Jadi kedudukan zakat ini sama seperti salat. Makanya ketika kita melihat bagaimana ketika ada orang yang enggak mengeluarkan zakat secara sengaja, ataupun dia seakan-akan mengingkari akan wajibnya zakat. Katanya, "Hana payah dah bagi zakat, sip memada dengan bagi pajak dah." Apalagi pajak sekarang dah di mana-mana pajak. Yang lagi viral kemarin, yang juara azan di Mekah itu dah susah katanya. Karena waktu pulang ada piala, ada uang 4 miliar ya, kena pajak. Ya. Jadi jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ketika ada orang yang mengingkari akan wajibnya zakat dengan mengatakan, untuk apa zakat enggak wajib, kan sudah ada zakat, sudah ada pajak misalkan, ataupun cukup kita sedekah aja, ya. Maka bagi orang-orang demikian dianggap dia telah murtad dan keluar daripada agama Islam. Seakan-akan dia tidak percaya kepada rukun Islam tadi. Salah satu rukun Islam adalah membayar zakat atau menunaikan zakat. Maka wajib atas seorang imam, seorang pemimpin untuk menyuruh orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia enggak mau bertaubat, lalu dia meninggal dalam keadaan mengingkari akan wajibnya zakat tersebut, maka kata para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, dalam hal ini disebutkan apa? Kalau dia meninggal dalam keadaan ingkar terhadap wajib zakat, itu sama dengan dia meninggal dalam keadaan ingkar dia wajib puasa ataupun wajib salat, ya, dan mengingkari salah satu ataupun mengingkari rukun Islam tadi. Sehingga tatkala dia meninggal dunia, enggak boleh dia dimandikan, enggak boleh dia dikafankan, enggak boleh dia disalatkan, dan enggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, li'annahu laysa minhum, karena dia bukan bagian daripada kaum muslimin. Jadi tegas sekali tentang masalah zakat ini, ya. Ini kalau orang yang ingkar, ya. Tapi ada yang kedua nanti, ada orang yang enggak keluarin zakat karena dia memang takut berkurang harta, ya. Dia enggak mau keluarin zakat karena takut berkurang harta. Tapi dia dalam hatinya yakin bahwasanya zakat itu adalah, ya, rukun Islam, wajib. Nah, maka orang-orang demikian, kalau ada orang demikian, maka wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga wajib membayar zakatnya tersebut. Sehingga ada pertanyaan,
Ustaz, kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya saya nggak keluarin zakat, ya, apakah wajib qadha? Maka dalam hal ini tidak ada qadha, karena masalah zakat ini itu hutang, ya. Beda qadha dengan hutang, ya. Hutang itu harus kita bayar. Bahkan kalau ada orang yang meninggal dunia, itu nggak boleh diwariskan kepada ahli warisnya sebelum diselesaikan hutang. Dan hutang itu ada dua macam. Hutang berkenaan dengan hak Allah dan ada hutang berkenaan dengan hak manusia. Dan hutang berkenaan dengan hak Allah itu apa? Salah satunya adalah zakat. Lalu kalau misalkan ada orang biasa dia keluarin zakat malnya di bulan Ramadan. Lalu qadarullah orang tersebut dalam keadaan sakit, diopname di rumah sakit. Berhari-hari, berminggu-minggu sampai bulan Syawal. Dan qadarullah meninggal dunia di bulan Syawal. Maka dipastikan dia belum mengeluarkan zakat. Maka ini ada kewajiban bagi para ahli warisnya untuk dia keluarin zakatnya itu, ya, sebelum hartanya itu dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Karena ini kewajiban. Karena pelaksanaan pembagian warisan itu dilaksanakan min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dilaksanakan wasiat ataupun hutang, baru pelaksanaan warisan. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hutang berkaitan dengan hak Allah, maka ini harus diselesaikan. Jadi yang kedua tadi bahwasanya ada orang yang enggak keluarin zakat karena dia malas, karena dia takut berkurang harta, tapi dalam hatinya dia meyakini akan wajib zakat. Maka orang-orang yang seperti itu dianggap dia telah fasik. Orang fasik. Dia sudah tahu hukum tapi dia enggak mau melakukan, ya. Jadi ada perbedaan tadi. Kalau yang pertama tadi ingkar, dari awal dia mengatakan hana wajib zakat. Itu dia seakan-akan mengingkari wajib zakat, dan dia seakan-akan mengingkari salah satu daripada rukun Islam. Nah, yang kedua, orang yang enggak keluarin zakat, ya, dia yakin tapi dia malas. Tapi dia takut kurang harta, maka dia termasuk orang yang fasik, ya. Baik. Jadi kedudukan zakat ini sangat luar biasa dalam Islam. Lalu ketika kita lihat juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tujuan-tujuan syariah di balik wajibnya zakat. Ini kita harus tahu juga. Tujuan zakat itu untuk apa sih? Jangan kita keluarin zakat tiap tahun, keluarin zakat fitrah, zakat mal. Tujuannya kita enggak tahu. Jadi tujuan syariah daripada pensyariatan zakat yang pertama adalah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Jadi Allah ini juga ujian bagi kita. Ketika ada perintah, ketika ada larangan, ini ujian bagi hambanya. Allah mau lihat dia ikut enggak terhadap perintahku. Dia ikut enggak, ataupun dia mau ikut enggak terhadap apa-apa yang telah aku larang misalkan. Jadi ini adalah sebagai bukti penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi, bahwasanya selalu zakat ini diikutkan dengan salat. Contoh ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, ya, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, maka ini menunjukkan apa? Zakat ini adalah sifat kaum mukminin. Zakat ini juga termasuk ibadah yang sangat luar biasa, bahkan dia selalu disandingkan dengan salat. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ini adalah huruf yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk lil hasar, untuk membatasi hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Berarti di luar itu enggak termasuk. Siapa itu orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah? Ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada hari akhir. Wa iqamis salah, mereka mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakatnya, menunaikan zakatnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bukti penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengeluarkan zakat yang telah Allah wajibkan kepadanya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tujuan daripada pelaksanaan zakat itu ataupun pensyariatan zakat adalah sebagai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kalau kita mau bersyukur, Allah tambah nikmat itu bagi kita. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan kita keluarkan zakat terhadap apa yang telah Allah wajibkan daripada harta kita, maka ini adalah bukti bentuk rasa syukur kita. Ada kepuasan tersendiri bagi orang-orang yang dia mengeluarkan zakat, ya. Kadang-kadang ada orang juga yang enggak mau bersyukur dengan dia mempermainkan zakat. Contoh misalkan, ya. Dalam zakat hewan ternak misalkan, di sana kalau ada 40 ekor kambing, itu wajib dikeluarkan 1 ekor. Nah, ini dia cari celah biar enggak kena zakat. Nah, udah 39 sembelih 1. Nah, ataupun dia jual 1. Bagaimana cara biar enggak kena zakat? Nah, jadi ini seakan-akan dia mempermainkan hukum Allah, ya. Dan Allah mengetahui apa yang terbetik di dalam hati seseorang. Ya. Maka kalau ada yang kalau ada orang berbuat seperti itu, dianggap ini termasuk orang-orang yang tidak mau bersyukur. Ya. Mungkin kita lihat dulu bagaimana kisah Qarun. Ya. Qarun itu adalah dulunya orang yang biasa-biasa saja. Tapi akhirnya diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kesombongannya. Dan Qarun ini hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika diberikan nasihat-nasihat, ketika diberikan bahwasanya ada kewajiban zakat dan sebagainya, dia dengan sombong mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini adalah semua hasil kerja keras saya. Ini semua adalah hasil ilmu saya. Jadi dia sombong di hadapan Allah. Di hadapan manusia juga sombong. Maka karena dianggap dia tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sekejap mata semua nikmat-nikmat itu Allah tarik semua. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Jadi Allah tenggelamkan dia, rumah-rumahnya dan seluruh hartanya ke dalam tanah. Maka sampai saat ini kalau ada orang yang lagi cangkol-cangkol di belakang rumah dapat yang kuning-kuning, dia bilang apa? Harta karun, gitu. Hartanya si Qarun, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, jangan pernah kita tidak mau bersyukur, ya, karena sekali lagi dengan kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat bagi kita. Tapi kalau kita kufur nikmat, azab Allah itu amat pedih. Terlebih misalkan orang yang sudah wajib kena zakat tapi dia enggak mau keluarin zakat. Contoh, ada orang yang menyimpan emas, katakanlah 100 gram emas batangan,
Yang mana emas 100 gram ini udah disimpan selama setahun. Berarti kalau 100 gram ini sudah mencapai nisab. Karena nisab zakat emas itu adalah 85 gram. Ya, 85 gram. Jadi 85 gram ini 100 gram lagi sudah disimpan. Dan sudah sampai haul 1 tahun. Sudah sampai dia simpan selama 1 tahun. Maka dalam hal ini dia wajib mengeluarkan 2,5%. Ya. Dari apa? Dari nilai emas tersebut. Bukan berarti emas itu dipotong. Karena ada sebagian orang salah anggapan. Kalau ada emas batangan 100 gram, nanti emas itu dipotong 2,5%. Bukan seperti itu. Karena yang kita bagi bukan emasnya, ya, tapi nilainya kepada asnaf penerima zakat, ya, kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Baik. Jadi, namun kalau misalkan ada orang yang nggak mau keluarin zakat, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang demikian dengan mengatakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-34, bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu dia enggak mau keluarin zakatnya, maka apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Kira-kira dapat azab itu kabar gembira ataupun kabar yang tidak mengenakan? Ya. Tentu redaksi ayat di dalam Al-Quran ini adalah Allah ingin menghinakan orang itu. Allah ingin merendahkan orang itu. Nah, ya. Berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Dan apa azab yang Allah berikan kepadanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak di hari akhir nanti, harta yang dia simpan, emas yang dia simpan itu akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, lalu Allah katakan fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nanti lempengan emas yang panas tadi diletakkan di 3 anggota tubuh. Yang pertama apa? Di dahi mereka diletakkan. Kemudian yang kedua di lambung. Coba kita bayangkan emas sedang berasap-asapnya, panas-panasnya diletakkan di lambung kita. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pernah merasakan sakit asam lambung. Kita baru kena asam lambung saja sudah susah, nggak bisa tidur, nggak bisa duduk, ya, semua susah, nggak enak, ya. Apalagi ini lempengan emas yang panas tadi, sedang panas-panasnya berasap-asap, ya, diletakkan di lambung. Karena kenapa? Secara tidak langsung dia telah memakan hak-hak asnaf penerima zakat. Ya. Kemudian di punggung di belakang, lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknisun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih mencintai hal itu daripada taat kepadaku. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita cinta kepada harta kita ini melebihi daripada taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga yang seterusnya, yang nomor 3, tujuan daripada pensyariatan puasa ataupun pensyariatan zakat, ya, adalah untuk menyucikan diri kita, untuk menyucikan harta kita dan diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian daripada harta mereka sebagai zakat ataupun sebagai sedekah yang wajib. Sedekatan tadi, makna sedekatan tadi adalah zakat yang wajib ataupun sedekah yang wajib. Untuk apa? Untuk menyucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka daripada hak-hak orang lain. Jadi perlu kita ketahui, dengan kita keluarin zakat ini adalah untuk membersihkan diri kita daripada sifat tamak, daripada sifat rakus, daripada sifat kikir. Nah, itu fungsi zakat. Jadi jangan kita anggap kita enggak keluarin zakat lalu kita menganggap kita paling dermawan, enggak, ya. Justru ketika kita mengeluarkan zakat yang telah Allah wajibkan kepada kita, di sana juga untuk menghindari diri kita daripada sifat kikir, sifat kotor, sifat tamak dan lain sebagainya.
Karena memang sifat dasar manusia Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dasar manusia itu adalah ketika dia mendapatkan kekurangan, ketika dia mendapatkan musibah, dia mengeluh. Ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia enggak mau berbagi. Ketika dia dapat harta yang banyak, nikmat yang banyak, dia enggak mau berbagi. Ini sifat dasar manusia. Jadi Allah jelaskan dalam Al-Quran. Termasuk siapa saja, termasuk ustaz juga seperti itu. Jadi semuanya sifat dasar manusia seperti itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tapi Allah kecualikan bagi siapa? Illal musallin. Nanti bisa dibaca dalam surat Al-Ma'arij mulai ayat 19 sampai ayat ke-27 kalau tidak salah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kecualikan illal musallin, bagi orang-orang yang salat. Karena kalau orang-orang benar-benar salat, enggak mungkin dia kikir. Enggak mungkin dia enggak mau keluarin zakat. Karena salat dengan zakat ini selalu disandingkan. Ya. Berarti kalau ada orang salat hari ini enggak mau keluarin zakat, berarti ada masalah dengan salatnya. Ada masalah dengan salatnya yang harus dia perbaiki. Dia tingkatkan lagi kualitas salatnya sehingga benar-benar terhindar daripada sifat kikir tadi, ya. Jadi tujuan daripada zakat tadi adalah untuk membersihkan jiwa kita daripada sifat tamak, daripada sifat kikir, daripada sifat serakah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan harta kita daripada hak-hak orang lain. Nah, karena perlu kita ketahui, pemilik hakiki daripada harta itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kita tahu pemilik harta yang hakiki itu adalah Allah? Dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan wa atahum mimma lillahi alladhi atakum. Dan berikanlah kepada mereka mimma lillahi alladhi atakum, daripada harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi kita ini adalah semua orang yang diberikan amanah harta, ya. Dan Allah perintahkan kita, ya, kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, wajib kita keluarkan zakat. Yang mana zakat ini sekali lagi peruntukannya adalah khusus, ada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Maka kalau ada yang tanya, Ustaz, saya mau keluarin zakat, mau kasih ke mana? Ya, saya kasih buat masjid. Masjid bukan 8 golongan asnaf penerima zakat. Nah, kalau mau sumbang ke masjid, mau usahakan pembangunan masjid, itu infak, sedekah. Jangan dan ambil dari zakat. Karena zakat ini peruntukannya khusus. Hanya 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab dan seterusnya. Jadi zakat itu khususnya penerima zakat ini hanya 8 golongan saja. Mulai daripada fakir, miskin, kemudian mu'allaf, kemudian amil, orang gharim yang terlilit utang, ya, ibnu sabil fi sabilillah, ya. Jadi semuanya ini adalah asnaf penerima zakat. Selain itu enggak boleh. Ya. Sekali lagi, kalau orang kasih ke masjid, zakat bukan asnaf penerima zakat, ataupun masjid bukan asnaf penerima zakat. Kalau kita mau kasih ke masjid, itu kasih infak dan sedekah. Dan zakat ini, misalkan, harus benar-benar asnaf penerima zakat ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang kriteria-kriteria penerima zakat. Jangan misalkan kita lihat ponaan kita karena enggak ada mobil, biasa naik Honda, kita bilang, "Oh, nyan kan hana mampu sih dia." Lalu kita keluarin zakat buat dia, enggak boleh. Ya. Karena ada kriteria-kriterianya. Dan kemudian perlu juga kita ketahui, misalkan beberapa waktu lalu ada yang tanya, "Ustaz, anak saya sedang belajar di luar negeri ataupun sedang merantau menuntut ilmu, Ustaz. Kan dia termasuk asnaf
fi sabilillah, sedang berada di jalan Allah, menuntut ilmu agama, dia keluar. Boleh enggak saya keluarin zakat saya untuk anak saya? Karena anaknya sedang menuntut ilmu. Nah, maka dalam hal ini untuk orang tua kepada anak ini enggak boleh keluarin zakat. Ya. Karena itu adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah. Ya. Sama halnya antara orang tua ke atas ataupun seseorang ke atas ke orang tuanya. Seorang anak misalkan dia mampu, dia sudah merantau ke kota, dia punya rezeki alhamdulillah. Orang tuanya di kampung. Ya. Lalu ada anak ini dia keluarin zakat buat orang tuanya. Dia bilang, "Mak, nyompak zakat dulu, Mak." Ini berarti dia mendoakan orang tuanya termasuk fakir miskin. Ya, termasuk asnaf penerima zakat. Itu bukan zakat, enggak boleh. Antara anak orang tua kepada anak, anak terhadap orang tua itu enggak boleh bayar zakat. Karena ini mereka wajib menafkahi. Jadi hubungan ke atas dengan ke bawah itu enggak boleh. Ya. Berarti yang boleh mana juga? Yang boleh yang lain. Ya, mau ponaan boleh, karena ponaan bukan orang yang wajib kita nafkahi selama dia memenuhi kriteria asnaf penerima zakat. Ya. Oh, bagaimana kalau seorang suami kaya, istrinya termasuk miskin? Ya. Boleh enggak seorang suami keluarin zakat buat istrinya? Ada kejadian di sini? Enggak ada, insyaallah. Maka dalam hal ini enggak boleh, karena suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Namun sebaliknya bagaimana? Kalau istrinya kaya kali, suaminya termasuk miskin ataupun fakir, ya. Boleh enggak seorang istri keluarin zakat buat suaminya? Boleh. Karena istri enggak wajib memberikan nafkah kepada suami. Ya. Makanya bagian warisan pun laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Karena yang namanya laki-laki wajib menafkahi, sedangkan perempuan itu enggak wajib menafkahi. Tapi kalau seorang wanita diberikan izin bekerja oleh suaminya sehingga dia ada penghasilan, lalu dia ikut membantu rumah tangga, maka dianggap dia telah mendapatkan pahala sedekah. Ya. Jadi kalau sedekah boleh diberikan untuk siapa saja. Ya. Tapi sekali lagi, kalau peruntukan zakat itu benar-benar harus diberikan yang tepat sesuai dengan asnaf penerima zakat. Oh, kalau kita mau kasih sedekah, mau kasih siapa saja boleh. Ya, mau kasih sedekah buat orang tua boleh juga. Ya. Kasih sedekah buat anak, ya memang kewajiban orang tua untuk memberikan ini nafkah kepada anaknya. Jadi sekali lagi, zakat ini ada aturan mainnya. Ya. Makanya dalam hal ini juga diperlukan amil di situ. Karena kenapa? Amil ini mengetahui, ya, kalau di sebuah kampung itu dia tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Bahkan kalau kita salurkan kepada amil yang menyalurkan kepada mereka. Dan di sana juga ada hak amil. Tapi secara persentasenya tentu lebih kecil daripada fakir dan miskin, ya. Jangan nanti kita lihat kadang-kadang hak amil lebih banyak daripada fakir miskin, ya. Ini juga banyak kejadian. Karena ada juga beberapa tempat beberapa tahun yang lalu ketika saya pergi ke daerah Lamno, itu di hari raya keempat, ya. Ketika sholat di sebuah musalla, itu masih banyak beras zakat fitrah. Kan jadi pertanyaan kita, seharusnya zakat fitrah, kalau kita bicara zakat fitrah, itu kan disalurkan sebelum salat Id. Maka kalau disalurkan setelah salat Id, ataupun ya orang yang udah kasih zakat udah betul, misalkan di malam 28, misalkan malam 29, tapi ini ada yang salah nih amilnya nih, kalau dia tidak mendistribusikan zakat sebelum salat Id. Karena waktu salat itu masih bertumpuk itu, ya. Maka kalau ini tidak disampaikan kepada yang berhak menerimanya, maka berdosa amilnya, ya.
berdosa amilnya dan terlepas bagi orang yang telah mengeluarkan zakat. Tetapi sekali lagi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah zakat ini adalah fungsi dan tujuannya untuk membersihkan jiwa kita daripada sifat kikir, ya, dan juga untuk membersihkan harta kita daripada hak-hak fakir miskin dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, apalagi dalam hal mengeluarkan zakat ini, insya-Allah harta kita itu akan berkah. Dan ketahuilah tidak akan berkurang harta kita dengan kita mengeluarkan zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan-keberkahan, akan memberikan rezeki-rezeki yang di jalan yang tidak kita sangka-sangka. Karena kenapa? Karena itu adalah buah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ikuti segala yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, termasuk salah satunya adalah dengan kita mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan atas diri pribadi kita. Baik, mungkin ini saja bisa kita kembangkan dengan tanya jawab. Kita silakan. Mudah-mudahan harta yang kita miliki ini mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang masalah zakat, kita keluarkan dari harta yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kalau kita bisa mengikuti perintah Allah dalam hal ibadah maliyah ini, insya-Allah harta yang kita miliki ini pun mampu menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi